panggilan kepada Sang Pencipta. Kebenaran datangnya dari Tuhan semesta alam. Dan ketika panggilannya datang, ini adalah sebuah catatan berharga dalam kehidupan seseorang. Dalam video singkat, namun membuka mata ini, akan menampilkan tentang sejumlah pendeta yang telah masuk Islam. 1. Mantan pendeta penginjil dari Sierra Leone, bernama Moses Mark Bangura, masuk Islam mengikuti mimpinya pada tahun 1993, dan telah berdakwah demi Islam sejak saat itu. Dia mengalami banyak kesulitan materi dan non-materi setelah menjadi mualaf. Harta bendanya disita, dia dan keluarganya dikucilkan dari masyarakat, dan dia bahkan menerima ancaman pembunuhan. Bangura mengatakan bahwa tujuan utama dari semua kegiatan misionaris di Afrika adalah untuk menghapus Islam. Para misionaris Kristen dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat miskin menggunakan sumber daya keuangan mereka, karena kemiskinan yang ada berdampak yang sangat buruk, berdampak juga terhadap generasi muda Islam. Hal ini sangat berpotensi menyesatkan mereka. Kedua, seorang pendeta Katolik dari Amerika, Craig Venter, dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Ismail pada tahun 2006. Dia dibesarkan di Los Angeles dan bersekolah di sekolah Katolik, dan atas permintaan keluarganya, dia menjadi seorang pendeta. Dia tidak menemukan ketenangan yang dia inginkan dalam hidup. Seperti yang dia katakan, dia merasa kekosongan spiritual karena belajar tentang Islam. Dia merasa kekosongannya terisi. Ketiga, Leif Jetny, seorang Swedia yang bekerja sebagai pendeta di gereja Swedia selama 30 tahun. Pada tahun 2020 memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian mengganti namanya menjadi Ahmed. Awalnya sebagai seorang pendeta, tujuannya adalah untuk menyeru agama Kristen, para imam kehidupan, dan memperoleh penghasilan dari agama. Tapi menurut Ahmed, mereka menyerukan hal-hal yang tidak logis. Dia mengadakan misa, tetapi dia tidak percaya, dan dia tidak pernah bisa menjelaskan Tritunggal. Dia banyak terlibat juga melawan rasisme. Selama periode ini, dia bertemu dengan seorang pengungsi muda Muslim dari Maroko, bernama Abdullah. Dengannya dia banyak berdiskusi tentang agama. Dia pun menyadari bahwa dalam agama Kristen, agama hanya terbatas pada gereja, sedangkan di Islam, ketaatan pada kehendak Tuhan yang dijalankan, bahkan juga di luar area masjid tempat ibadah. Ini sangat mengejutkannya, dan selanjutnya, dia ingin menyembah Allah selamanya, dan masuk Islam. Dia tidak memberitahu orang lain, karena takut tidak diterima. Dia bahkan terus bekerja sebagai pendeta selama beberapa waktu. Setelah menerima Islam, dia pun merasa seperti orang munafik, dan memutuskan untuk menjual semua miliknya di Swedia, dan pindah ke Maroko sebagai Islam. 4. Imam Abdul Rahman Sikes, seorang mualaf kelahiran Amerika, adalah seorang motivator agama yang hidup dalam pelayanan Kristen. Dia mengajarkan realisasi diri dan aktualisasi pribadi untuk semua kelompok ras yang berbeda. Dia akhirnya meninggalkan gereja untuk merenung dan menghabiskan 6 tahun di Afrika Selatan, bekerja untuk melawan apartheid. Tahun 1987 Sikes memeluk Islam. Karena memahami arti keberagaman, dia berupaya berdakwah untuk membangun jembatan perdamaian, dialog dan pemahaman, di mana semua pria dan wanita berkumpul pada landasan bersama dalam mencapai perdamaian, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Sebagian besar visinya mencakup pendidikan dan berdakwah tentang Islam, agar mencapai tingkat manusia yang beriman, dan mencegah keluar dari Islam. 5. Pendeta Rusia, Vladimir Ugryumov, sekarang Said Muhammad, masuk Islam selama 15 tahun sebagai pendeta di gereja Ortodoks. Seorang gadis muda di lingkungannya masuk Islam, dan dia begitu tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Dia menyadari banyak faktor persamaan antara Kristen dengan Islam, tapi yang paling penting, yang menarik perhatian pendeta Vladimir ketika mempelajari Islam dan menariknya dengan kuat, adalah kemudahan konsep tauhid dalam Islam dibandingkan dengan konsep Tritunggal Maha Kudus dalam agama Kristen. Jadi dia meninggalkan pelayanannya di gereja dan sepenuhnya masuk Islam, dan segera setelah itu dia berangkat haji dengan berjalan kaki. 6. Polosin Alivia Czeslaw Sergevich, yang tumbuh dalam keluarga ateis, tapi sejak usia dini, dia percaya pada Tuhan yang misterius dan maha kuasa. Dia percaya Tuhan itu ada,
dan dia adalah orang yang mencari Tuhan. Dia mengalami beberapa situasi sulit di masa mudanya. Walau pemahamannya belum mencukupi, hatinya tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya, dan pemahamannya berubah menjadi lebih baik. Untuk menemukan kebenaran, dia mendaftar belajar filsafat di Universitas Negeri, tapi tidak ada pelajaran yang memuaskan. Perasaan hampa hatinya, lalu dia bergabung dengan gereja Ortodoks Rusia, dan menemukan sepotong kecil dalam agama tersebut. Tetapi ada hal spiritualitas yang ditambahkan, untuk memuaskan umat gereja yang percaya tahayul, yang membuatnya merasa tidak puas. Tetapi semua keraguan untuk memeluk Islam telah dilaluinya, ketika dia menemukan penjelasan Al-Quran, dan ajaran Islam tentang Yesus. Keyakinannya tumbuh kuat, dan bersama istrinya, mereka memutuskan untuk mengumumkan masuk Islam, dan secara terbuka memberitakan mualaf pada tahun 1999. 7 seorang pendeta Amerika yang menjadi pengkhotbah Islam, Samuel R. Shropshire, telah mengungkap inspirasi alasannya memeluk Islam, yaitu orang Arab Saudi. Shropshire sekarang tinggal di Arab Saudi. Dia merasa hidup dalam kelompok orang-orang baik, menyaksikan keramah tamahan mereka, dan akhlak yang baik. Hal itu berkontribusi besar terhadap keputusannya menjadi Muslim. Mantan pendeta Kristen melakukan perjalanan ke Jeddah pada tahun 2011 untuk bekerja sebagai editor Al-Quran baru yang berbahasa Inggris agar mudah dibaca dan dimengerti. Awalnya dia khawatir akan didiskriminasi saat tinggal di Jeddah karena perbedaan agamanya, karena media barat menggambarkan Muslim dalam sudut pandang negatif, khususnya pada orang Arab. Namun dia segera menyadarinya, apa yang tertulis di media tidak benar. Hal itu dikarenakan perbedaan dan kesalahpahaman karena kebaikan orang Arab, keramahan, dan persahabatan yang dia alami. Di samping karyanya pada Al-Quran, mendorongnya untuk belajar lebih banyak tentang Islam, dan semakin meyakinkannya untuk memeluk Islam. Dia masuk Islam segera setelah itu, dan tinggal di Arab Saudi. 8 seorang pendeta Kristen terkemuka. Hilarion Hauge, berasal dari California, Amerika Serikat. Sebelumnya adalah seorang biarawan Ortodoks Rusia, dan masuk Islam, dan mengubah namanya, Said Abdul Latif. Dalam postingan tentang perjalanannya menuju Islam, menyatakan keputusannya untuk memeluk Islam, dan rasanya seperti pulang ke rumah, ungkapnya. Dia merasakan percikan Islam sejak 20 tahun yang lalu, tapi dia menyatakan bahwa dia benar-benar menerima Islam. Ketika dia mengumumkannya, dia bilang dia merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kelegaan setelah masuk Islam, dan sekarang dia aktif untuk belajar lebih banyak tentang agama Islam, dan semakin mencintai semua umat Islam, Nabi Muhammad, dan agama Islam. 9 Amina Asilmi, lahir sebagai Giannisvov, Maret tahun 1945. Adalah seorang jurnalis, media Muslim nasional, aktivis komunitas, dan direktur Persatuan Internasional Wanita Muslim. Sebelumnya adalah pengkhotbah baptis gereja. Dia masuk Islam pada tahun 1977. Selama di seminari, dia berkhotbah agar orang Muslim menjadi Kristen. Dia berusaha mati-matian untuk meyakinkan beberapa orang Arab untuk ikut serta, dengan berkata bahwa mereka akan dibakar di neraka jika mereka tidak mau menerima Yesus sebagai penyelamat mereka. Tapi mereka dengan sopan menolak tawaran keselamatannya. Dalam frustrasi, dia meminta buku-buku agama Islam untuk dia baca, untuk menemukan kelemahannya. Tapi dia terkejut, bahkan dia malah yakin akan Islam, dan mengucapkan syahadat. 10. Anton George Baker adalah orang Amerika, pendeta Protestan, dan dokter medis, yang masuk Islam. Dia memiliki koneksi dengan orang lain, menjadi mualaf dan masuk Islam di Amerika, dan diketahui telah menerbitkan artikel sejarah hubungan antara orang-orang Kristen abad pertengahan dan umat Islam di Yerusalem. Dia terkenal untuk ceramahnya tentang Islam. Inilah yang terjadi pada mantan pendeta Katolik Inggris, Idris Taufik, dalam membacakan kitab suci Islam Al-Quran ke murid-muridnya di sebuah sekolah di Inggris. Dan ini adalah salah satu langkah penting dalam perjalanannya masuk Islam. Selama kuliah baru-baru ini di British Council di Kairo, Taufik menjelaskan bahwa dia tidak menyesali masa lalunya
dan apa yang dia imani, sehubungan dengan apa yang dilakukan orang Kristen, dan hidupnya di Vatikan. Selama 5 tahun, dia bilang dia menikmati menjadi pendeta, membantu umatnya. Namun jauh di dalam hatinya, dia tidak tenang, dan dia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan selanjutnya, Taufik mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya di Vatikan dan melakukan perjalanan ke Mesir. Ini adalah perkenalan pertamanya dengan Muslim dan agama Islam, dan dia memperhatikan bagaimana orang Mesir yang sangat ramah, orang-orang yang baik hati, tapi juga sangat taat. Seperti semua orang Inggris, pengetahuannya tentang Islam pada saat itu tidak melebihi apa yang ada di media TV, yaitu tentang pelaku bom bunuh diri dan pemberontak, yang memberikan kesan bahwa Islam adalah agama ekstremis. Namun saat di Kairo, dia menemukan betapa indahnya agama Islam ini, dan sangat sederhana. Orang yang berdagang di jalan akan meninggalkan tokonya, berhenti aktivitasnya, dan langsung bergegas pergi untuk melakukan salat. Saat mereka mendengar azan dari masjid, mereka memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Mereka berdoa, berpuasa, bersedekah, dan ingin beribadah haji ke Mekah dengan harapan mendapatkan surga di akhirat nanti. Dalam pekerjaannya sehari-hari, dia mengajar agama di Inggris. Dia memperhatikan betapa tenangnya dan disiplin dengan baik para remaja Muslim itu jika dibandingkan dengan orang lain. Dia mengucapkan syahadat di London, di Masjid Pusat, dan kemudian pindah ke Mesir. Menurutnya itu yang terbaik dan cara tercepat untuk mengenal dengan benar dunia Islam. Beliau wafat dalam Islam tahun 2016 lalu. Akhir dari video ini, dari beberapa orang yang telah menemukan kebenaran, meskipun pernah menjadi penyeru iman untuk agama lain, tetapi Allah memberi hidayah, sehingga hati mereka terbuka terhadap bimbingan, dan bersedia menerima kebenaran Islam. In other religions,